Oke, jadi hakikat narasi bertujuan untuk menceritakan sebuah fenomena. Nah, sekarang kita lihat anatomi atau syarat sebuah narasi itu apa saja. Jadi agar itu disebut sebuah teks narasi yang bertugas untuk menceritakan, pertama harus ada tokoh. Ya, itu tokoh. Kemudian harus ada latar atau setting. Ketiga harus ada alur. Keempat harus ada amanah. Dan itu akan dipersatukan oleh adanya topik yang dipilih dalam narasi. Jadi syarat narasi pertama itu harus dipilih topiknya. Tentang apa atau hal apa, fenomena apa. Baru nanti di dalam itu harus ada tokoh atau pelaku-pelakunya. Nanti pelaku yang terlibat dalam cerita tadi, dia memiliki peran. Peran dalam cerita narasi itu disebut tokoh. Jadi apakah semua pelaku yang ada dalam cerita itu memiliki peran, memiliki ketokohan? Ya, hanya berbeda-beda perannya. Ya, bisa berperan sebagai tokoh baik, bisa berperan sebagai tokoh jahat, atau dia hanya sebagai tokoh pendamping atau tokoh pelengkap saja. Nah, gitu. Jadi ketika pelaku dari sebuah narasi, meskipun itu terdapat 100 pelaku, tapi di sana tidak setiap pelaku memiliki tokoh atau peran sama. Ya, biasanya ada satu tokoh paling menonjol, disebut tokoh utama, nanti ada tokoh kedua, dan tokoh pendamping. Atau peran dia sebagai tokoh baik, tokoh jahat, atau tokoh netral. Nah, itu nanti berperan sebagai tokoh. Jadi pelaku tidak akan memiliki peran sama dalam sebuah tokoh cerita. Kemudian latar. Latar itu apa yang menjadi latar belakang atau di mana tempat terjadinya peristiwa, kapan peristiwa itu terjadi. Jadi untuk menempatkan tokoh-tokoh tadi di dalam ruang, tempat, di dalam waktu. Selanjutnya, alur atau plot. Nah, biasanya penceritaan itu apakah alur maju atau alur mundur. Jadi, awalnya bagaimana, terus sampai dia mencapai titik atas, turun. Nah, berarti itu kalau begitu disebut alur maju. Tapi bisa sebaliknya, tiba-tiba langsung sampai di ujung cerita, di puncak, di klimaksnya, baru mundur. Ya. Jadi cara penyusunan alur cerita bisa alur maju atau alur mundur. Kemudian di dalam narasi juga disyaratkan harus ada amanah atau pesannya. Jadi dalam setiap cerita narasi pasti ada pesan disampaikan kepada partisipan. Baik itu melalui narasi lisan ataupun narasi tulis. Jadi anatomi narasi harus ada topik, harus ada tokoh, harus ada latar, harus ada alur, dan harus ada amanah.
Latar bisa kita melihat latar pada aktivitas, peristiwanya, kejadiannya, bisa latar berdasarkan kepada tempat kejadian, bisa juga latar waktunya. Atau suasananya juga bisa kita jadikan masuk di wilayah latar. Kemudian alur penceritaannya itu bisa menggunakan alur maju dari hal yang sederhana terus sampai ke puncak. Sudah di puncak baru turun. Nah, gitu. Atau sebaliknya, dibalik, flashback atau istilahnya begitu. Nah, sekarang bagaimana struktur teks narasi? Jadi mohon dibedakan antara anatomi dan struktur. Struktur itu bagaimana sebuah teks narasi disusun. Nah, minimal ada 5 komponen yang bisa menjadi penentu struktur narasi. Pertama, diawali adanya abstraksi. Kedua, orientasi. Ketiga, krisis. Keempat, reaksi. Dan kelima, koda. Jadi strukturnya itu harus diawali dengan adanya abstraksi. Pendahuluan atau pembukanya dulu. Kalau itu di dalam sebuah cerita dongeng atau cerita fiksi, itu biasa diawali zaman dahulu kala atau di suatu tempat. Nah, itu bisa untuk sebagai abstraksinya mengawali sebuah narasi. Kalau itu sifatnya fiksi. Kalau itu sifatnya non fiksi, biasanya diawali dengan adanya konsep. Misalkan bahasa dipandang sebagai alat komunikasi. Nah, terus baru diorientasi, dijelaskan lebih detail. Zaman dahulu kala ada seekor kucing berwarna hitam. Nah, itu kan sebagai abstraksinya. Terus diorientasi, dijelaskan lebih detail kucing tadi yang kita abstraksikan. Kucing hitam tersebut memiliki ekor panjang, memiliki mata tajam, memiliki kuku-kuku yang sangat kuat ketika mencekram. Nah, itu orientasinya. Terus sampai ada krisis. Ada kejadian apa? Si kucing tadi. Di suatu hari, kucing hitam itu tiba-tiba berada di Amerika Serikat. Dan dia berada di kediaman seorang pengusaha kaya. Mau kan tiba-tiba muncak. Ujuk-ujuk kucing kok jadi di Amerika. Nah, itu bisa sebagai krisisnya. Konfliknya atau kesenjangan apa yang menjadi titik puncak dari cerita tadi. Terus setelah tadi diceritakan ada di Amerika, ada di rumah pengusaha. Tiba-tiba ketika aku tanyakan dan aku ingin meminta keterangan tentang keberadaan kucing, tiba-tiba pintu kamarku diketuk oleh ibuku. Dan aku dibangunkan oleh ibuku. Dian, kau bangun, hari sudah siang. Nah, itu kodanya. Nah, itu sebuah penceritaan yang sifatnya non-fiksi. Maaf, sifatnya fiksi. Hayali, imajinasi. Tapi kalau itu non-fiksi, yang kita ceritakan di dalamnya itu bersifat faktual. Tadi dicontohkan, saya membuat abstraksi, bahasa dipandang sebagai alat komunikasi. Komunikasi dipandang sebagai interaksi antar partisipan di suatu tempat, di dalam waktu tertentu, dan menggunakan bahasa lisan sebagai alat
untuk penyampai pesan. Setiap partisipan dalam komunikasi tadi tidak memiliki bahasa sama. Ada yang berbahasa Inggris, berbahasa Jerman, berbahasa Sunda, berbahasa Indonesia. Ketika mereka bertemu dan berkumpul di tempat tersebut, ternyata mereka bisa memahami apapun yang dikatakan oleh partisipan di sana. Pertanyaannya, mengapa mereka memahami? Ya. Karena mereka menyadari bahwa mereka adalah manusia. Dan manusia memiliki bahasa berbeda-beda berdasarkan konteks sosial dan lingkungan interaksinya. Oleh karena itu, ketidakpahaman tentang yang mereka bicarakan di konteks itu, itulah hasil interaksi mereka di suatu tempat. Nah, gitu misalkan. Itu bersifat non-fiksi. Jadi, struktur narasi itu biasanya diawali dengan adanya abstraksi, pembukanya. Dan mohon ketika ingin membuat teks narasi, buatlah sebuah tesis statement, kalimat pembuka, kalimat pemancingnya itu pilih yang betul-betul menjadi dasar dan menjadi daya tarik bagi partisipan penerima cerita tadi. Ketika pembukanya sudah tidak menarik, ya orang tidak akan melanjutkan atau ceritanya pasti begitu. Nah, jadi seorang ahli narator atau seorang ahli pembuat teks narasi, dia berpikir habis-habisan untuk membuat sebuah kalimat awal dari ceritanya. Nah, gitu. Jadi kunci dari sebuah narasi ketika dibentuk sebuah teks, pilihlah awal pembuka cerita itu, pilih sebuah pernyataan, sebuah kalimat yang betul-betul memberikan kesan, memberi daya tarik pada pembaca maupun pada pendengar. Oke. Terus orientasi bagaimana mengeksplor tadi, kemudian sampai ke krisisnya, puncaknya, baru turun dan berikanlah simpulannya. Nah, sekarang prosedur untuk membuat teks narasi itu bagaimana? Nah, dalam konteks ini saya rumuskan ada 5 tahap yang harus dilakukan oleh seorang narator ketika ingin membuat teks narasi, baik lisan maupun tulis. Pertama, memilih topik sesuai dengan tema dan konteks interaksi. Itu yang pertama. Pilihlah topik, artinya gagasan apa yang akan dijadikan sentral, dijadikan inti dari narasinya itu. Dan itu harus disesuaikan dengan tema dan konteks interaksi. Kedua, tentukan maksud dan tujuan. Penentuan tadi harus berbentuk rumusan. Dirumuskan dalam bentuk pernyataan misalkan. Oh, maksud saya ingin menggambarkan sebuah realita. Saya ingin menceritakan sebuah harapan. Saya ingin menceritakan sebuah kesenjangan. Kemudian setelah itu tentukan tujuan. Apa tujuan saya membuat narasi tadi berdasarkan topik? Ya bisa mengubah keyakinan, menanamkan pemahaman, menstimulus, menginformasikan, atau menghibur. Pilih di antara 5 tujuan tadi. Kemudian menentukan menentukan partisipan. Jadi yang ketiga, menentukan partisipan dan media transaksi tadi.
partisipan itu dengan untuk siapa sih kita membuat teks narasi ini. Kemudian medianya nanti mau menggunakan media apa? Apakah media langsung, berartinya berhadap-hadapan, atau bersemuka, atau menggunakan media lain, tulisan, atau dengan media bantu direkam. Keempat, menyusun kerangka teks. Jadi kerangka narasinya kita buat dulu. Terakhir, mentransaksikan teks atau mempublikasikannya. Nah, itulah tahap-tahap atau prosedur penulisan narasi, atau saya sebut di sini prosedur bernarasi. Bernarasi sehingga Anda bisa melahirkan sebuah teks narasi. Jadi kesimpulannya, manusia berinteraksi di sebuah lingkungan sosial, memiliki pengetahuan pengalaman dari interaksi sosial itu, dan salah satu ciri khas manusia itu selalu bertransaksi. Apakah itu bertransaksi pesan, bertransaksi barang, bertransaksi budaya. Nah, jika ini bertransaksi pesan, maka kita gunakan teks narasi. Yaitu dia ingin menceritakan ulang pengetahuan pengalaman yang dia miliki di dalam sebuah konteks interaksi. Jadi, perlu Anda pahami, perlu Anda miliki, dan perlu Anda praktekkan teks narasi ini sesuai dengan anatomi, struktur, dan prosedur penjelasan dalam topik ini. Demikian, mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.